Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran pastikan kelancaran pertandingan PON ke-20 Papua 2021 dengan mengunjungi dua venue cabang olahraga pada 3 Oktober 2021. Adapun venue tersebut yakni cabur tenis yang berlokasi di lapangan tenis Center Sian Soor, Kompleks Kantor Wali Kota Jayapura, serta venue cabur baseball dan softball di lapangan Agus Kaviar Universitas Cendrawasih. Dalam kunjungannya, Komjen Pol Boy Rafli Amar menilai pelaksanaan pertandingan berjalan dengan lancar. Hal tersebut terbukti melalui suasana pertandingan yang aman dan kondusif, didukung dengan infrastruktur berstandar nasional dan internasional, sehingga membuat performa para atlet semakin baik dalam bertanding, terutama dari Papua, salah satunya yaitu tim softball putra. Meskipun emas dan perak jatuh kepada Lampung dan DKI Jakarta, namun untuk pertama kalinya tim softball Papua berhasil membawa pulang perunggu. Diharapkan pemanfaatan venue tersebut tak hanya terhenti di ajang PON saja, guna mendorong dan melahirkan generasi atlet baru yang unggul dan terdepan dari tanah Papua. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta para pejabat utama secara virtual ikuti upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-76. Acara yang berlangsung di area beranda Istana Negara ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang sekaligus bertugas sebagai inspektur upacara. Dalam amanahnya, Presiden sampaikan apresiasi kepada para prajurit TNI dalam membantu percepatan penanganan COVID-19. Ia juga sampaikan kesigapan TNI untuk terus diaktifkan dalam menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas. Dengan mengambil tema bersatu, berjuang, kita pasti menang, diharapkan dapat menumbuhkan rasa semangat bagi rakyat Indonesia dalam menghadapi masa pandemi yang sulit dan penuh tantangan. Perayaan ini juga dihadiri secara virtual oleh prajurit TNI yang sedang mengemban tugas di dalam dan luar negeri, seperti di wilayah perbatasan Lebanon dan Israel, perairan Natuna, hingga Pulau Danarote. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir dalam malam silaturahmi Muktamar ke-9 Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT tahun 2021 pada 6 Oktober 2021. Diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, para murid pesantren khusus yatim Asy-Syafi'iyah membuka acara yang diselenggarakan di Geraha Alawiyah, Kompleks Pesantren Khusus Yatim Asy-Syafi'iyah Kota Bekasi. Silaturahmi dihadiri oleh perwakilan Majelis Taklim daerah dari 33 provinsi se-Indonesia, baik secara luring maupun daring. Komjen Pol Boy Rafli Amar menilai, BKMT yang anggotanya didominasi oleh wanita memiliki peran strategis dalam mencegah terorisme seperti halnya gugus tugas agama. Seiring meningkatnya peran wanita dalam kejahatan terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa Majelis Taklim menjadi media untuk menanamkan pemahaman dan amalan agama yang benar. Ketua Umum BKMT Syifa Fauzia sampaikan BKMT siap berkolaborasi dengan BNPT dalam tingkatkan peran Majelis Taklim dalam mencegah masuknya propaganda terorisme. Peran wanita sekaligus organisasi agama yang dimiliki oleh BKMT diharapkan dapat dengan masif dan efektif menyentuh bagian terkecil di masyarakat, yakni keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan kolaborasi kedua belah pihak, diharapkan mampu membendung propaganda terorisme sejak dini. Untuk mengukur terciptanya RB yang baik, BNPT mengadakan evaluasi implementasi program reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BNPT tahun 2021 secara daring pada Rabu 6 Oktober 2021 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Rapat evaluasi yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Untung Budiharto ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait penerapan kedua program tersebut dan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas implementasi SAKIP dan RB di BNPT.
Sejumlah penghargaan yang diraih BNPT memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kualitas pelaksanaan RB dan Sakip di BNPT. Penghargaan tersebut diantaranya trofi keempat atas opini WTP dari Kementerian Keuangan, trofi sebagai pengelola LHKPN Kementerian Lembaga Terbaik dari KPK, hingga penghargaan kinerja anggaran tahun 2020. Dengan predikat sangat baik dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berlokasi di halaman Gedung Biwara Sentul, Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar upacara penyerahan jabatan kepada pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BNPT. Kedua pejabat tersebut antara lain Majen TNI Henry Paruhuman Lubis yang bertugas sebagai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, serta Irjen Pol Edi Hartono yang bertugas sebagai Direktur Penegakan Hukum. Penyerahan jabatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar yang bertugas sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, ia sampaikan apresiasinya, juga rasa terima kasih atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan di BNPT, utamanya dalam hal pencegahan anti-teror. Majen TNI Henry Paruhuman Lubis telah berkarir sebagai Tentara Nasional Indonesia selama kurang lebih 35 tahun. Ia bergabung di BNPT pada 24 September 2018 dan resmi memasuki masa purna bakti pada 1 Oktober 2021 lalu. Sementara Irjen Pol Edi Hartono selama 13 tahun, ia bertugas di Kesatuan Detasemen Khusus 88 Anti Teror dan bergabung di BNPT sejak 2018 lalu. Kemudian ia kembali dapat penugasan di lingkungan Polri. Berlokasi di kantor BNPT Gedung Biwara Sentul, Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat pimpinan yang dihadiri oleh pejabat tinggi Madya serta pejabat tinggi Pratama. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar. Dalam sambutannya, ia sampaikan agar para pejabat yang menjadi PLT dapat memberikan yang terbaik di triwulan terakhir 2021. Selain itu, tak lupa ia mengingatkan untuk memaksimalkan persiapan peluncuran perdana Kawasan Khusus Terpadu Nusantara atau KKTN yang diselenggarakan di daerah Jawa Timur November mendatang. KKTN sendiri merupakan bentuk nyata negara. Dalam hal ini diwakili oleh BNPT untuk dapat hadir memberikan perhatian kepada mitra deradikalisasi untuk membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan dan reintegrasi di masyarakat. Dalam momen ini, masing-masing unit pun turut memaparkan evaluasi dan rencana kegiatannya, mulai dari Kesekretariatan Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Inspektorat hingga Deputi Bidang Kerjasama Internasional. Rapat yang dilakukan secara berkala ini merupakan upaya dalam rangka peningkatan kualitas kerja yang tepat sasaran dan efektif dalam proses pencegahan anti-teror di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gandeng organisasi kepemudaan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam dalam meningkatkan toleransi beragama kepada kalangan muda Indonesia. Audiensi yang membahas tentang rencana kerjasama dalam mengenalkan moderasi beragama ini dilakukan antara Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan Ketua PB-HMI Raihan Aryatama. Melihat semakin maraknya propaganda radikal terorisme di media sosial, HMI pun lakukan kampanye Indonesia Sadar Digital yang juga rencananya akan diluncurkan pada 19 Oktober mendatang. Kepala BNPT optimis PB-HMI dapat menjadi mitra yang mampu menggaungkan moderasi dalam beragama kepada masyarakat khususnya di kalangan anak muda.